Tuh. Ini ngerjain gua ini. Dia bisa jawab ini. Enggak, ini. Aduh. Ini servis AC rusak ya ke dokter mobil. Ya ke dokter mobil. Puas, enteng semuanya. Pasti beres. Dana di mobilnya kagak pakai labil. Halo semuanya, balik lagi dengan Christina. Kali ini gue lagi bareng Lunglung. Lunglung ini kaptennya atau CEO dari Dokter Mobil, bengkel Dokter Mobil yang pernah gue interview tahun lalu ya. Tahun lalu, bulan-bulan ini juga kayaknya. Bulan-bulan ini, iya beneran persis. Iya, Enggak. plus minus. Gue interview lo bulan Mei. Mei ya. Bulan Mei. Jadi Lunglung lagi di sini itu untuk disinfektan kantor 101 Red, mumpung karyawan lagi banyak yang work from home juga. Dan topik kita kali ini adalah lebih ngebahas mengenai strategi bisnis offline di kala krisis. Apa saja sih yang mesti dilakukan? Kemudian gue juga pengen tanya-tanya, Dokter Mobil itu soalnya sekarang, inget ya, tahun lalu itu, tepatnya 9 bulan lalu, cabang lo baru 4 kan? Sekarang udah 16 cabang dengan karyawan 200 orang. Ini bengkel mobil. Apa sih tindakan Dokter Mobil sebagai bengkel mobil ini menghadapi krisis gitu. Menghadapi krisis. Dan juga kita juga berdua banyak suka dapat masukan dari beberapa teman yang bermain di industri kuliner, terus industri apa lagi? Bimbel. Ada yang rental mobil kan, kemudian ada juga yang travel agent. Teman travel agentnya kebanyakan teman-teman saya dia guide sih, tour guide. Jadi itu juga menurunnya karena dampaknya lumayan parah gitu. Oke, Lunglung. Nah, boleh nggak lo share dulu deh mengenai strategi yang Domo lakukan? Oke, yang kita lakukan kan pasti work from home ya. Maksudnya untuk beberapa departemen kita yang bisa kita work from home, kita tetap work from home. Contohnya kayak finance, accounting, itu kan bisa work from home. Kemudian HRD, semua rekrutmen saya cancel semua sampai batas waktu yang belum ditentukan, sama semua karyawan-karyawan yang harusnya direkrut itu juga kita hold dulu, kita pending sampai batas waktu yang belum ditentukan juga, karena kan kita nggak tahu nih mau sampai kapan. Terus untuk finance dan accounting kerjaan mereka tetap banyak, jadi itu tetap bisa jalan, dan dari rumah itu by ngitung KPI-nya by laporan. Jadi misalnya si anak A laporannya harus selesai dari mana sampai mana. Nah, itu kan bisa dia hitung per hari. Nah, terus digital marketing juga sudah mulai work from home, itu juga cukup mumet sih. Itu Mas Bro Angki yang ngurusin, itu memang cukup mumet. Cuman ternyata ya dari semua kemumetan itu ya lumayan bisa. Nah, cuman saya mau share beberapa tips dan trik sih untuk work from home itu kontrolnya pakai apa sih? Kalau kita ya di Dokter Mobil, kita pakai Basecamp, dan kita pakai Google Drive, sama kita pakai WhatsApp. Nah, Basecamp itu kalau Anda nggak ngerti, Basecamp itu sebuah platform yang memang bisa Anda pakai. Di situ memang sebulan pertama memang gratis, terus Anda harus bayar tiap bulan. Tapi semua tim Anda itu bisa masuk ke situ, sehingga sistem pelaporan, sistem KPI, sistem upload file, terus kita mau upload dari handphone kita foto, terus kita mau upload kalau udah selesai pelaporannya, itu bisa lebih tertata dan lebih bagus per projectnya. Makanya kenapa kita suka pakai Basecamp. Itu juga ya syukur-syukur, kita nggak tahu kenapa ya, bulan Januari ada Mas Fikri dari kirim email yang ngasih tahu kita pakai Basecamp, enak loh. Saya biasa pakai Basecamp. Ternyata ketika kita pakai emang enak banget sih itu sih. Jadi ngontrol tim, apalagi tim-tim yang bisa di online kan ya, bisa dari jarak jauh, bisa dari rumah, itu enak. Kita kasih to-do list-nya langsung kita tag ke orangnya, langsung kita kasih deadline-nya kapan, terus lapornya ke siapa, itu pun langsung dinotifikasi ke dia lewat email, ke kita juga lewat email. Terus ketika dia upload, ada komennya di bawah, ada filenya juga gitu. Nah, dan kita meminimalisir ngobrol di WhatsApp. Kenapa? Kadang-kadang WhatsApp itu terlalu banyak sehingga kan ketutup tuh chatnya tuh nggak jelas kan. Nah itu sukanya hilang. Jadi di WhatsApp itu hanya sebuah discussion. Cuman ketika masuk ke Basecamp itu sudah menjadi to-do list dan tasknya mereka masing-masing. Sehingga ketata gitu loh. Ini kerjaan apa aja sih yang belum, kerjaan apa aja sih yang mau dikerjakan, kapan selesainya. Itu bisa tuh semua di-tag-in tuh. Itu Basecamp memang jauh lebih enak sih, dan semua sistem pelaporan online, dan itu pun kita ngelapornya lewat Google Drive dan masing-masing itu sih. Basecamp ini aplikasi dari luar? Iya, Basecamp ini sepertinya aplikasi dari luar yang memang digunakan untuk tim kayak pemilah-milahan job gitu loh di tim. Jadi nanti bisa dicek aja online, Basecamp itu bisa di-download secara gratis 30 hari kalau nggak salah. Tes dulu aja. Kata kuncinya apa kalau search di Google? Basecamp apa? Dia ada di Google Play, Basecamp. Oh, Google Play. Oke. Basecamp nanti gue coba. Kok Google Play? Apa? Hah? Google itu. Apa sih? Play Store. Play Store ya.
Play Store gitu-gitulah. Itu ada kok. Di handphone juga ada, bisa dicek dulu itu. Gue malah pakai Monday. Monday juga ya mirip-mirip, terus ada Trello juga kan. Nah, cuman kalau Trello itu lebih kayak ke orderan. Kalau ini bener-bener kayak project management. Oke. Berarti itu salah satu tips dari Lunglung kalau yang buat memonitor karyawannya yang bekerja dari work from home bisa menggunakan aplikasi Basecamp. Iya, kita dulu juga pakai Trello sih. Cuman Trello kan lebih kayak orderan gitu kan, ada tiketnya satu-satu terus dipindah-pindahin gitu kan. Kalau ini enggak, nanti jadi kita bisa track. Nah, kemudian kalau misalkan job itu berulang, kita bisa copy paste template-nya. Jadi kita nggak usah tulis lagi nih, tulisnya satu-satu, nggak usah. Oke. Nice. Nah, terus mungkin pertanyaan gue lagi adalah, berarti, ini mungkin banyak yang baru bergabung, orang ramai banget, udah 282 orang yang nonton. Halo semuanya, ini kita tegur dulu kali ya. Halo Daniel, lalu juga terus juga, ada Suhuri Kizen, waduh bos ikut nonton nih. Ikut, dia tadi ada WhatsApp gue deh. Ada Popo dokter mobil juga. Ini kayaknya mereka nggak kerja nih. Mereka nontonin lu. Popo kan dia trainer, dia lagi sakit di Cibubur. Oh, oke. Balik lagi. Nah, terus pertanyaannya sekarang di dokter mobil sendiri yang work from home tadi kalau boleh dijabarin lagi siapa aja, bagian apa? Finance? Finance, accounting itu kan pelaporan aja, sama finance kan account payable ya. Jadi maksudnya yang bayar-bayar, terus yang bagian pajak juga masih kerja from home. Mereka kan bisa tinggal submit aja kan laporannya. Accounting juga sama, HRD sama itu digital marketing. Kalau yang masih bekerja di lapangan masih? Yang di lapangan frontliner kita minimalisir kerja lapangan, kita udah set SOP yang jelas, maksudnya no human contact, terus disinfektan tiap hari, terus sarung tangan, masker, gitu-gitu itu udah standar. Cuman memang karena frontline itu kan point of collection ya, jadi kan kita dapat data, dapat omset dari situ, jadi kita memang nggak bisa tutup. Kalau kita tutup, wah pusing nanti Ci. Omset turun berapa persen? Jauh banget. Banget. Lebih dari 50%? Lebih. Oke. Nah, terus juga, mereka semua pakai sarung tangan, pakai masker, segala macam. Ada pemisahan ruangan nggak? Pemisahan ruangan, kalau hari ini kan kita kan sistemnya konsepnya kan di setiap bengkel saya pasti ada ruang tunggu ya. Nah, itu ruang tunggu memang kita steril dan selalu kita lapin sih setiap kita ada waktu. Nah, cuman memang untuk pemisahan ruangan sih nggak ada sih. Karena memang kita space-nya cuma segitu, memang kita harus make do. Nah, lu kan bengkel mobil nih. Kalau ada klien yang datang itu kan kita taunya dia sakit apa enggaknya? Udah nggak usah, kita asumsi terkontaminasi semua, jadi kita jaga jarak. Jaga jarak ya. Physical distancing, bukan social distancing ya hari ini. Ini juga BTW yang baru bergabung, kenapa Lunglung ada di sini? Bukan kita berarti tidak mematuhi social distancing. Lunglung kan dokter mobil ya, dokter mobil itu bengkel mobil. Jadi Lunglung itu, saya akan nyebutnya Domo, dokter mobil itu singkatannya Domo. Domo itu sudah mendiversifikasi bisnisnya untuk memberikan layanan disinfektan ke rumah-rumah. Betul. Dan kantor-kantor. Betul. Di fogging gitu. Iya, nah kan kita memang sudah ada SOP fogging dan disinfektan kan udah dari 2 tahun lalu, karena kan memang kita yang bawa ke Indonesia foggingan itu. Nah, memang kita salah satu caranya untuk memperbaiki omset adalah kita diversifikasi. Kita menambah sebuah bisnis model, yaitu kita datang ke rumah-rumah customer atau ke kantornya, atau ke gudangnya, atau ke kos-kosannya, atau ke tempat makannya. Itu kita memang lakukan disinfektan, 2 hal ya, disinfektan dan fogging. Nah, fogging itu kan untuk ke semua sela-sela, dan disinfektannya itu juga untuk barang-barang yang paling sering dipegang-pegang. Jadi memang itu kita sterilisasi dan kita lakukan secara berkala gitu loh, dan itu udah lumayan jalan sih, karena memang dari customer kita banyak yang concern itu kan. Nah, sekarang menurut lo sendiri jasa home service di luar disinfektan ini menurut lo menurun atau meningkat atau gimana? Kan orang kan lagi nggak mau ada orang datang kan sebenarnya. Kayak tadi juga lo mau datang, gue rada-rada takut sih. Betul, setuju. Tapi ya udahlah, ternyata dia sehat. Enggak lah. Jadi memang kita SOP-nya ketat, kita ke situ kita pakai alat pelindung diri yang memang bukan kelas medis, karena memang saya sendiri juga di rumah cuma ada 1 pak sarung tangan dan 1 pak masker. Kita nggak mau hoarding ya, maksudnya nggak usah beli terlalu banyak, nggak usah gimana-gimana. Seperti kata Mas J juga, rezeki ada seperti peluru di medan perang, tidak mungkin meleset kalau memang sudah jatahmu. Jadi kalau memang misalkan saya memang nasibnya harus mati, ya saya akan mati gitu. Cuman ya nggak bego juga gitu kan, nggak kita nyamperin gitu kan. Kita juga berusaha, cuman ya yang wajar aja, kita juga nggak hoarding. Nah, cuman memang untuk karyawan saya kita sudah belikan masker-masker yang chemical grade
Jadi bisa pakai dalam jangka waktu yang lebih lama, bukan masker yang sekali pakai buang. Kemudian untuk bajunya kita pakaikan jas hujan karena menurut saya itu bisa dicuci dan bisa didaur ulang, lebih ramah lingkungan dan cukup efektif ya untuk menahan kontak. Kalau sarung tangan kan sarung tangan latex banyak. Nah, udah gitu untuk chemicalnya kita pakai yang memang sudah approve di luar dan sertifikasi di luar. Memang sertifikasi di Indonesia masih terhambat karena Kemenkes lagi banyak yang antriannya khususnya untuk disinfektan ini gitu loh. Ini ada yang nanya, mobil konsumen pas masuk bengkel disemprot dulu nggak atau langsung dikerjain? Oke, untuk yang di dalam kabinnya itu kita minimal kontak. Jadi semua teknisi yang masuk ke dalam kabin harus pakai masker dan pakai sarung tangan. Nah, udah mendapat approval dari customer baru dikerjain. Kalau enggak, kita nggak akan berani pegang-pegang barang orang gitu loh. Karena kan nggak semua orang mau ya gitu loh ditol-tol disemprot-semprot nggak jelas gitu kan. Lebih baik kita tunggu dulu, kita tahan dulu sebelum kita. Mungkin maksudnya didisinfektan dulu. Iya betul. Ya kan? Sebelum kita disinfektan atau apa-apain, karena kan itu tetap barang orang lain gitu. Wah, halo Mas Permana. Wih, kenal ya. Oke, balik lagi. Sekarang berarti dari segi bisnis menurun. Nah, boleh nggak lo share pengalaman teman-teman lo yang lain? Ya kan lo juga banyak sering ngobrol ya. Apa saja sih bisnis yang banyak kena dampaknya? Yang paling dampaknya paling rese tuh yang paling kesian lah maksud gue. Yang paling kesian sih tour and travel sih sebenarnya sih, karena mereka juga dalam keadaan kenyangkut kan, mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka juga nggak bisa, orang juga nggak ada yang datang, apalagi yang tour guide itu mereka beberapa ada yang beralih ke jadi YouTuber, terus ada yang beralih ke serius jadi YouTuber. Iya, jadi mereka ngasih lihat gitu kan apa yang akan terjadi, terus apa yang dijalan-jalanin, terus ada dari mereka juga yang jualan produk ke customer lamanya gitu loh, dengan ya sebuah cerita, ini gimana caranya, bantulah orang-orang sini dengan membeli produknya gitu-gitu, itu ada juga. Nah, untuk yang kuliner kemarin ada beberapa teman saya yang memang kena dampak cuman kan yang terdampak terparah itu mungkin kuliner yang tidak bisa di take away. Nah, itu banyak lah ya, saya nggak usah sebutin contohnya. Cuman kuliner yang susah, yang tidak bisa di take away itu yang akan paling setengah mati. Nah, kalau kuliner yang bisa di take away, saran saya tonjolkan iklan bagaimana caranya Anda membuat produk Anda. Jadi maksudnya jelaskan ke customer bahwa produk yang Anda buat ini 100% steril gitu loh. Jadi kan, karena kan lagi kayak begini kan orang kan super paranoid dengan apa yang mereka makan. Bisa jadi mereka nggak mau makan take away, nggak mau makan di luar karena mereka sanksi nih, ini bersih apa enggak gitu kan. Nah, seperti apa yang dilakukan beberapa franchise kopi kan, dia tagin di situ kan, dikasih ada tulisannya, yang bikin si ini suhunya hari ini sekian derajat gitu loh. Nah, Anda harus bisa bikin videonya menggambarkan bagaimana karyawan Anda mempersiapkan makanan bagi si customer ini. Kalau bisa sesteril mungkin sehingga si customer ini percaya terhadap Anda gitu kan. Karena kan ya balik lagi sekarang kalau nggak di delivery, terus Anda mau jualan apa? Emang hari ini lagi susah, hari ini benar-benar lagi susah, kencengin ikat pinggang, sebisa mungkin Anda harus pinter-pinter bagaimana caranya menjualnya. Bukannya duit nggak ada di masyarakat ya, duitnya ada, cuman mereka memang lagi menahan diri untuk beli-beli sesuatu karena mereka harus berpikir untuk 3-4 bulan ke depan. Iya, betul. Jadi buat yang punya bisnis kuliner, entah itu restoran, segala macam, juga bisa berpikir mulai membuat produk itu yang ready to cook. Bukan cuma ready to eat doang gitu loh. Jadi bisa aja bikin frozen food atau makanan yang kayak model mungkin kayak somai atau apalah, nugget gitu kan yang tinggal digoreng. Jadi itu yang kalau kalian sudah bikin dalam bentuk kemasan ya bisa lebih bagus gitu. Lebih bagus gitu kan. Lebih bagus. Harus bisa di-deliver. Jadi delivery nggak bisa langsung di situ aja. Nah, ini mungkin ada pertanyaan bagus. Oke, strategi Domo mengatur cash flow bagaimana termasuk THR nanti? Oke, strategi Domo mengatur THR gampang. Kita sudah prediksi THR kan tiap tahun kan keluarkan. Nah, daripada Anda buru-buru di bulan itu Anda keluarin keuangan double, ya Anda cicil Pak setiap bulannya. Kita udah cicil dari awal Januari sih. Jadi dari per Januari kita udah cicil, misalkan THR berapa, ya udah kita cicil gitu loh. Jadi setiap bulan kita tambahkan beban di penggajian itu misalnya 20% misalnya gitu kan. Cuman kan jadi nggak berat. Jadi ketika krisis begini saya tinggal nombokinnya sedikit nih gitu loh, nggak terlalu banyak. Nah, seharusnya kita sih aman sih untuk THR-an semua sih. Oke, kalau boleh gue tanya kan kemarin juga gue sempat nonton yang Pak Budi Isman ya. Pak Budi Isman itu sempat bilang salah satu strateginya apa, lu juga nonton kan? Iya, memang Pak Budi Isman dia memang ya udah berpengalaman banget ya. Dan itu memang salah satu
guru yang pernah saya belajar juga dari Pak Budiman, yang dia bilang yang must have itu dirampingkan, kalau bisa dijadikan variable cost, yang good to have itu ditunda. Itu benar sih. Jadi yang must have tuh maksudnya barang-barang esensial yang Anda harus punya, atau ya departemen-departemen esensial yang Anda harus punya di bisnis Anda itu dirampingkan, maksudnya dirampingkan, diefisiensikan. Nah, yang good to have itu yang misalkan yang bisa divariabelkan, Anda sebaiknya variabelkan. Kenapa? Ini kita nggak tahu nih sampai bulan berapa nih. Saya sih persiapan sampai bulan Juni ini akan kayak begini, karena bukannya apa, kita sama-sama nggak ngerti gitu kan, daripada saya persiapan 1-2 bulan doang ntar malah bonyok, mendingan persiapan panjang sekalian. Mungkin yang belum begitu paham maksudnya dari fix, jadi dari biaya tetap menjadi biaya tidak tetap. Variabel. Bisa aja misalnya katakan kalian menggaji desainer video atau videografer gitu. Mungkin awalnya gajinya tetap, tapi sekarang mungkin kalau ada klien yang order baru dapat duit sekian kayak gitu loh. Betul. Jadi, kalau dia nggak mau ya outsource. Jadi maksudnya ya sekarang kita outsource dulu gitu loh. Kan kita bisa kasih opsi lah. Maksudnya kayak saya prinsipnya kan Domo ini kan kita bikin sama-sama ya. Maksudnya saya bikin dengan teman-teman saya, dengan keluarga-keluarga saya dan orang-orang yang sudah saya anggap keluarga hari ini. Saya pasti akan take care of my family gitu loh. Dan saya nggak mungkin akan membiarkan Domo ini tenggelam gara-gara krisis ini doang gitu loh. Makanya sebuah langkah-langkah harus diambil, dan nggak semua langkah itu bagus gitu loh. Dan cuman susah ngomong, memang kita harus benar-benar berpikir for the greater good gitu loh, nggak bisa berpikir bahwa oh iya saya kasihan, no. Balik lagi, kalau jadi leader itu gampang, semua orang udah jadi leader ya kan. Kalau jadi leader itu disukain semua orang, ya Anda jualan es krim, itu memang benar sih. Di saat-saat begini memang leadership Anda dibutuhkan. Seperti yang Mas J bilang, saya setuju banget. Saya lebih rela potong jari potong tangan untuk tim saya daripada saya harus bayar yang lain, karena memang gara-gara tim saya bisa ada hari ini. Nah, saya akan berusaha sebagaimana mungkin untuk menjaga tim saya, itu aja sih. Pasti ada lah jalan lah, nggak mungkin nggak ada lah. Oke. Kemudian, menurut lu sendiri gimana? Ini kayaknya sih lebih parah sih. Ini saya nggak berani spekulasi. Cuman harusnya sih enggak, karena tahun 98 itu kan keterbatasan ekonominya kan memang banyak banget, dan itu nggak jelas lah ya. Hari ini kan ekonomi online ya kan, ekonomi luar negeri juga udah masuk cross border. Harusnya sih nggak separah itu sih. Cuman kapan bounce back-nya yang kita nggak tahu nih. Gitu, karena posisi hari ini duit di masyarakat ada, bukannya nggak ada. Mereka hanya memang lagi takut dan lagi berpikir mau belanja apa nih gitu loh, karena memang peluru semua orang kan beda-beda gitu loh. Kalau Lung sama Cikitin, ada saran nggak untuk toko parfum refill gimana caranya bisa survive di situasi krisis ini? Oke. Parfum itu kan menjadi, saya ngomong belak-belakan aja ya. Sekunder. Yes, parfum itu produk sekunder. Bagaimana caranya Anda memiliki koneksi toko-toko chemical, Anda merubah sedikit bisnis model Anda untuk apa yang dicari customer hari ini. Karena customer hari ini akan lebih aware tentang kebersihan, sanitizing, makanan yang lebih sehat, terus mereka akan praktis social distancing, dan course-course online akan berjalan lagi karena orang takut bertatap muka gitu loh. Kalau misalkan Anda produknya sekunder, ya Anda harus ngerti bahwa produk ini sekunder, Anda harus cari lagi yang produk dibutuhkan hari ini itu apa. Mungkin bisa digabungin kali ya, kayak misalnya disinfektan atau sterilizer, lu kasih pewanginya kali ya, gue nggak ngerti sih. Iya, nggak tahu, kita kan nggak tahu gitu, maksudnya bahan iya. dasarnya apa. Setahu saya sih bahan dasarnya ada alkohol juga kan, dan itu kan memang bisa untuk sanitizer gitu ya. Anda berubah sedikit ke situ dulu gitu loh. Iya. Nah, nih yang bengkel yang kecil. Omset turun banget, contoh karyawan 3, oke. Kalau saya akan tetap bayar gaji pokok, tapi saya akan shiftkan ganjil dan genap. Jadi nggak semua karyawan masuk di satu hari. Jadi ada yang masuk, ada yang libur, terus besoknya yang libur masuk, yang masuk libur gitu loh. Ya udah Anda ganjil genapin. Itu semua orang akan bisa mengerti kok. Karena kenapa? Ini bukan yang kita bikin-bikin gitu loh maksudnya. Dan ini juga harusnya akan sebisa mungkin menahan income mereka, tetapi juga yang nggak memberatkan bagi kita juga gitu loh. Kalau masuknya ganjil genap kan mereka tetap dapat komisi yang agak besar gitu loh. Cuman kan untuk dari sisi absensi tunjangan hariannya kan akan berkurang gitu loh. Itu sih sarannya sih. Bisnis apa sekarang kok yang bagus? Kokoh? Engkau lo beneran. Bisnis apa yang bagus saya nggak tahu Pak. Semua bisnis bukannya bagus nggak bagus. Ini lagi mumet semuanya. Iya, sebenarnya saya juga tadi pagi sempat share di Facebook saya. Jadi seperti lanjutan dari diskusi live saya dengan Mas J kemarin sore, ya bisnis yang bisa lebih ke arah bisnis solusi dan berhubungan dengan kebutuhan primer. Jadi kita itu balik lagi, mau situasi apapun ketika membuat
menentukan sebuah bisnis atau mau buat produk, pastinya kan kita melihat ada masalah yang kita bisa berikan solusinya gitu. Jadi kayak misalnya kalau boleh gue share lagi yang tadi pagi, kalau untuk yang bergerak di produk fashion, misalnya yang entah itu tukang jahit, yang biasanya jahit baju, jahit apa segala macam, bisa aja kan mulai bikin masker kain gitu kan, masker kain, terus juga bisa bikin apalagi topi, atau mungkin juga kayak topi yang ada plastiknya tuh di depan buat cover, terus juga bisa bikin mungkin sarung sepatu dari plastik gitu, atau mungkin juga kayak model baju plastik gitu, apa sih kayak baju hujan tapi plastik gitu, itu juga ya. Jadi tukang jahitnya tuh bisa dikaryakan ke arah sana. Tapi yang memang lagi banyak dibutuhkan justru sekarang tuh masker kain ya, masker kain. Masker, terus ya kayak topi-topi pelindung kepala gitu topi-topi pelindung kepala. Karena sebenarnya banyak orang juga nggak sadar sih kalau dia pergi kan yang namanya nempel di rambut, lu pegang-pegang rambut malah nggak dilindungin gitu kan. Betul. Oke, nah ini apakah betul solusi satu-satunya hanya online? Saya juga masih menggarap offline loh, jangan salah. Cuman maksudnya setiap bisnis berbeda. Yang mengetahui bisnis ini paling bagus adalah Anda. Nggak bisa ke orang lain memberikan saran kemudian Anda telan mentah-mentah, nggak bisa. Anda harus menganalisa bisnis Anda lagi dengan mata terbuka, nggak boleh pakai ego, dan harus mengetahui si customer ini, segmentasi customer Anda ada di mana, dan kebutuhan customer ini hari ini barang penggantinya tuh apa, barang substitusinya. Nggak bisa Anda hajar, oh gue jualan ini maunya ini aja, ya susah. Lagi kayak begini nggak bisa ngomong begitu. Iya, karena bisa aja kan kayak misalnya lu bisa aja kalau misalnya lu sebelumnya bisnis rental mobil gitu ya, bikin jasa pengiriman barang yang gede-gede mungkin, atau yang ya atau lu punya bisnis punya rental motor ya, jasa pengiriman. Karena kan sekarang juga pengiriman lagi mau diperketat ya antar kota. Betul. Semua transportasi antar kota dan transportasi massal kan akan diperketat semua. Itu sih Anda harus siap-siap carikan substitusi. Ini sebenarnya tadi udah dijawab ya, kalau core bisnis door to door gimana strateginya dengan kondisi seperti ini, yang pasti harus benar-benar yang datang itu steril gitu loh. Iya. Pakai sarung tangan segala macam, bahkan lu bawa termometer, lu termo diri lu kasih lihat depan dia. Yeah. Terus juga customer-nya dulu termometer juga. Tahu yang sakit gimana? Ya nggak sih, kata menurut gimana? Kan bagi saya kan karyawan saya atau semua tim member saya kan adalah aset. Saya harus melindungi mereka dulu gitu loh. Itu sih prinsip saya. Kenapa? Kan balik lagi, kita kalau di frontline kita kan nggak tahu nih yang datang siapa nih. Makanya semua karyawan saya masih masuk dan masih bekerja itu memang saya terharu banget gitu loh. Bukannya mereka apa-apa ya, saya ada ngomong, kalian tuh hati-hati dalam ya, maksudnya bersih sedikit, ini sedikit, makan juga hati-hati, jangan sembarangan gitu loh. Malah ada yang bilang sama saya, katanya, kok mati lagi kerja itu mati sahid, katanya. Lu gila ya mati sahid ya, jangan sampai mati lah gitu loh. Cuman kan maksudnya mereka sebenarnya orang Indonesia ini masih mau berkarya gitu loh. Hanya saja memang ini lagi ada musibah, Anda harus betul-betul memproteksi tim Anda gitu loh, karena tim Anda adalah aset yang luar biasa. Saya juga buat karyawan yang sebagian masuk di hari ini pun juga saya selalu menekankan ke karyawan harus memperlakukan diri seakan-akan kita itu adalah karier. Seakan-akan kita itu sudah terinfeksi, karena kita sendiri tidak sadar kalau kita itu masih sehat atau sebenarnya sudah terinfeksi. Dan juga dengan begitu harus ada social distancing dengan jarak semeter antara rekan kerja. Jadi saya selalu bilang, kalau lo sudah berpikir lo itu bisa menular, berarti lo kan juga menjaga agar temen lo nggak ketularan dong. Lo nggak mungkin keplak-keplak dia bercanda. Terus juga saya sampai bilang, kalau ngomong pun juga jangan teriak-teriak, muncrat-muncrat nanti. Yes. Terus kalau batuk, ya tutup lah, pakai tangan. Pasti kan spontan pakai tangan kan. Setelah tutup pakai tangan, ya lo cuci tangan gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin. Dan gue juga di kantor, semua gelas udah dikasih nama. Iya, jangan sampai jadi jangan sampai kecampur-campur, ketukar-tukar kayak gitu. Iya. Nah, ini contoh kasus. Maaf nih kok, tuh. Contohnya misalnya omset cuma 15 juta, terus biaya operasional sekitar 10 juta, belum bayar spare part. Supaya bisa bertahan harus gimana ya kok, dan bulan selanjutnya masih gimana. Ya tadi lagi rumusnya Pak Budi Isman ya. Iya. Ini sih susah, karena ini memang kalau saya ngeliat hanya dari ini ya, based on ini ya, yang must have Anda rampingkan, yang good to have Anda tangguhkan, gitu aja sih. Karena sorry, hari ini memang lagi susah banget, nggak bisa ngomong. Apalagi kalau Anda hanya segini, ini sih gawat sih, ini sih benar-benar gawat sih ini sih. Paling kalau boleh dengar saran dari Mas ya kemarin itu, ya ada pemotongan gaji mau nggak mau, terpaksa pemotongan gaji. Yang pasti kita mesti kalau dengan kondisi kayak gini, kita harus bisa kasih ngerti ke karyawan. Kita kalau bisa transparan, ini omset misalnya dari sekian turun jauh sekian, sementara biaya operasional kita sekian. Ya, betul. Karena juga banyak sekali ya, ada ya kemarin juga gue sempat tulis status juga kayak 2 hari sebelumnya,
ada yang sampai karyawan diliburkan, baru masuk lagi setelah Lebaran. Iya. Dan itu tidak digaji loh. Ada yang tidak digaji, ada yang masih berbaik hati menggaji cuma 1/3. Nah, kalau Mas J sendiri kemarin itu dia kan punya bisnis namanya Yuk Business, karyawannya kalau nggak salah 30-an ya. Dari Mas J sendiri kemarin kalau apa yang dia lakukan di timnya itu adalah untuk karyawan-karyawan yang masih gajinya masih UMR kali ya, bukan yang udah gede banget gitu. Itu cuma dipotong 1/3. Jadi mereka mendapatkan 2/3 atau 66% dari gaji. Kemudian yang udah levelnya manajer ke atas gitu, gajinya malah dipotongnya setengah. Jadi benar-benar yang dicukupi itu adalah kebutuhan pokok mereka gitu loh. Dan lalu juga Mas J pun juga memberikan subsidi sandang dan pangan. Yes. Kayak gitu. Yes. Di tempat kita kan juga memang tetap ada mes. Mes itu kan tetap ada dan kalau untuk makanan hari ini belum karena terlalu keterbatasan kita juga. Jadi untuk mes tetap kita ada, cuman memang untuk yang kerja dari rumah ya kerja dari rumah, kita udah nggak tahu lagi gitu loh. Nah, betul. Rupiah 16.500 plus ya kan. Nah, saya sih stop semua impor sih karena nggak kuat bayarnya. Jangan sampai kita impor hari ini cash is king. Jadi maksudnya ketika Anda punya cash, Anda bisa lebih enak lah memplanning ke depannya. Cuman memang sekarang saya lebih banyak itu syukur-syukur kontainer terakhir saya masuk tahun lalu. Jadi stok masih cukup untuk 3-4 bulan ke depan gitu loh. Dan memang saya udah diteleponin supplier dan udah diteleponin pabrik, kapan lo order? Ya kita nggak bisa order lah hari gini, dolarnya segitu. Emang pabriknya nggak tutup ya? Nah, pabriknya nggak tutup. Dan mereka juga lagi butuh duit kali. Soalnya ini masih produksi mereka. Ini krisis kayak gini nggak cuma di Indonesia ya, kayak gue punya teman di Kanada pun itu juga, aduh gila loh, sampai dia bilang itu juga pada panik buying. Udah gitu kalau di sana kan kalau ke WC lo pakai tisu kan, kalau mau buang air kan tisu habis. Wah itu emang terus parah. Juga banyak yang work from home. Jadi kalau gue bilang kalau misalnya dari Lasuardi udah keburu import dan belum bayar misalnya, mendingan ditunda dulu bayarnya. Mereka harusnya ngerti kok, supplier ngerti. Kalau gimana caranya Anda ekspor ya Anda harus bisa tembusin pasar sana. Cuman balik lagi kita dari Indonesia mau ekspor sesuatu tuh agak susah ke negara besar karena mereka biasanya sudah punya yang lebih murah lagi suppliernya gitu. Jadi ya Anda harus hati-hati sih. Sebenarnya hari ini ya kita main market lokal aja harusnya masih bisa sih. Oke, ini mungkin bisa dijawab simpel sih. Cara laporan keuangan. Laporan keuangan untuk dropship agar tahu profit kita sebesar apa. Ya sebenarnya untuk jualan lah ya. Sebenarnya sih kalau gue sendiri tiap hari itu pasti punya laporan omset, laporan modal, laporan profit, laporan pengeluaran, dan laporan pengeluaran. Baru dapat profit. Iya, sorry, laporan pengeluaran. Yes. Ya gitu doang sih elemennya memang. Jadi omset kan total transaksi Anda hari itu. Terus laporan ya itu kan total berarti kan, terus laporan pengeluaran apa aja nih yang Anda bayar hari itu ya kan. Nah sisanya itu ya berarti gross profit, kan belum termasuk gaji Anda, bayar listrik, bayar internet. Nah gitu. Iya, pengeluaran itu juga gue accrual sih, jadi gue harian. Jadi misalnya kan kita udah tahu kira-kira pengeluaran kita yang tetap tiap bulannya itu berapa. Jadi itu sih yang gue selalu tahu. Nah kenapa sih butuh 4 laporan gitu? Itu karena banyak sekali UKM kayak misalnya ini cuma punya 1 rekening. Nah, itu gawat. Nah, itu paling gawat. Itu gawat banget. Kayak misalnya ngelihat di tabungan udah akhir bulan nih, katakan, duit gua ada 30 juta misalnya, atau 50 juta dia gampang. Duit gua ada 50 juta. Padahal dari 50 juta itu profitnya mungkin cuma 10 juta, 30 jutanya itu modal. Iya. Terus dipakai sama dia buat beli barang yang apalah senilai numpuk lagi. Akhirnya dia nggak bisa muterin duit untuk restock modalnya. Betul. Itu dong, restock buat beli barang lagi. Betul. Jadi itu yang mesti di laporan modal itu juga penting ya. Jadi modal itu buat restock lah kasarnya. Iya. Laporan tambah rugi lah. Tuh. Ini ngerjain gua ini. Dia bisa jawab ini. Enggak, ini Ricky ini partnernya Lunglung, tapi gua sih mau berprasangka baik aja, biar mungkin maksudnya lo bisa share kali. Okay. Apa pengaruh import bagi bisnis dokter mobil? Karena balik lagi bengkel dokter mobil itu kan banyak juga menggunakan apa sih, oli ya? Oli udah pasti impor sih. Oli impor. Karena kita hari ini belum bisa produksi. Bahkan disinfektan juga ini masih impor. Itu import produknya. Nah,
pengaruh import bagi bisnis Domo untuk 6 bulan ke depan tidak ada masalah karena kita stok masih aman. Dan 30% dari apa yang saya impor hari ini saya sudah produksi lokal sehingga saya masih punya substitusi yang satu level ke kualitasnya gitu loh. Memang harganya akan lebih mahal, cuman kan itu kita yang tanggung. Kenapa? Karena Indonesia memang belum bisa tekan marginalisasi. Nah, pengukuran kinerja karyawan yang work from home gimana? Pengukuran kinerja karyawan yang work from home gimana? Biasanya kalau work from home itu kita kasih to-do list ya. Jadi maksudnya to-do listnya itu udah jelas setiap orang harus ngerjain apa aja. Dan itu ngerjain berapa banyak. Nah, itu kalau Mas Bro Angki suka namanya OKR, Objective Key Result. Jadi misalnya nih, saya sebagai desain grafis ya kan, desain grafis itu dalam satu hari saya harus bisa output itu minimal misalnya 10 desain untuk apapun itu gitu loh, dari divisi manapun pokoknya saya bisa output 10. Kalau hari itu saya bisa output 15 berarti OKR saya itu 150% karena saya achieve lebih dari target. Nah, ketika dia di bawah misalkan 80 ya berarti nilai saya cuma 80% gitu. Nah, itu simpelnya. Nah, cuman work from home kita bagi per divisi dan kepala divisinya mereka disuruh buat to-do list untuk setiap orang sampai akhir minggu. Jadi sampai dari hari Senin sampai Sabtu itu mereka sudah ada setiap hari itu harus ngerjain apa aja, selesainya kapan, dan itu di report based on report Basecamp biasanya. Lu pakai software apa untuk KPI? KPI kita tetap pakai Basecamp, udah selesai. Di Basecamp udah ada KPI. Ya. Jadi udah ada tulis berapa persen selesainya ya. Tulis berapa persen? Iya, tulis berapa persen gitu loh. Jadi ya kita pinter-pinternya aja masukin ke situ gitu loh dengan apa yang ada gitu loh. Oke. Lalu lanjut lagi pertanyaan. Nomor 3, training yang dilakukan work from home seperti apa? Oke, dari kemarin kita ada beberapa saya udah minta ke Popo juga dan beberapa tim untuk memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana caranya memakai alat pelindung diri, bagaimana caranya disinfektan, caranya fogging untuk ruangan-ruangan itu by online. Jadi maksudnya kita udah masukin video, kita gambarin secara lengkap, semuanya online, kita training anak buah kita dari online gitu loh. Nah, untuk training online sih udah pasti bisa sih, maksudnya kan tinggal kita yang pintar-pintar aja bagaimana cara membentuk topiknya dan mempresentnya gitu loh. Akademi otomotif bangun di Domo sistemnya gimana untuk bengkel di luar Jakarta? Oke, Akademi otomotif kita kemarin baru dapat tempat, memang agak gede dan memang ini project saya udah pending dari tahun lalu karena saya belum dapat kepala sekolah yang bagus. Dan untuk project ini memang project setengah project setengah sedekah sih ini sih, karena ini kita mulai akan training lagi secara masif SOP kita, teknik kerja kita, itu dari teknisi, admin sales, kasir, accounting, finance sampai managerial position kita akan training semua di situ. Karena kurikulumnya dari saya sudah selesai. Wow, jadi jebolan di sana itu bisa ibaratnya punya bengkel sendiri, bisa masuk ke bengkel-bengkel orang juga bisa. Masuk ke bengkel-bengkel orang juga bisa, jadi montir, jadi apa gitu ya. Tergantung apa yang ditrainingkan di situ. Karena kita tahu nih, maksudnya orang lulus dari STM itu baru lulusan STM itu kita tahu standarnya segimana. Untuk menjadi siap kerja itu masih ada proses yang harus dijalani gitu. Nah, terus yang bisa masuk ke akademi otomotif ini harus yang lulusan STM atau yang bisa cuma lulusan SMA? Tergantung apa yang dia mau major. Kalau misalkan dia mau major teknisi nggak mungkin dong dari hijau-hijau banget ya kan, itu akan memakan waktu yang lama. Kalau misalkan dia mau jadi admin sales atau mau jadi apa ya bisa aja. Oke, lalu gimana untuk bengkel-bengkel di luar Jakarta? Sekarang bengkelnya di luar Jakarta ada di mana aja sih? Surabaya 2, Makassar 1. Makassar trennya naik omset, Surabaya trennya turun sedikit. Cuman yang satu turun sedikit, yang satu turun agak banyak. Nah, cuman itu kalau di luar Jakarta kita masih wait and see. Kenapa? Karena kemarin aja di luar Jakarta untuk bulan Desember itu kan biasanya kalau yang di Jakarta omset naik ya, yang di Surabaya enggak, biasa aja. Yang di Jakarta memang naik gitu. Nah, harus dibedakan antara orang di luar Jakarta dengan di Jakarta. Kalau orang di Jakarta servis mobil mau jalan-jalan ke daerah, orang daerah jalan-jalannya naik pesawat keluar daerah. Oke. Gitu. Udah ya, Om Riki. Sekarang dari Sky Blue, Ci mohon jawab ya, mungkin bahasanya agak berantakan. Kebetulan saya usahanya offline kayak PKL, pekerja lapangan ya PKL ya. Pedagang kaki lima. Gimana cara kita untuk tetap bertahan dan menaikkan penjualan? Ya itu balik lagi, Anda harus bisa menunjukkan bahwa apa yang Anda jual ini super steril banget dan aman untuk dipakai mereka gitu loh. Kalau mereka ngelihat aja terus ada keraguan di kepalanya, ini bersih nggak ya? Nah itu udah deh, Anda sih wassalam itu benar. Tanya dong, Ko, Ci mau buka cabang baru, resto kecil, sewa tempat sudah dibayar bulan lalu dan harusnya masuk awal bulan depan. Ada nggak sih strategi buka cabang baru yang mantul di tengah kondisi yang seperti ini? Oke, kalau restoran
Bisa. Ini dia udah bayar loh. Dia udah bayar tempat kan? Udah mau launching bulan depan. Iya. Anda seberapa yakin Anda ketika Anda launching itu Anda bisa rame buka langsung laris ya kayak ilmunya Mas J. Kalau Anda pede ya buka aja karena namanya udah dibayar itu harus dilakukan. Nah, cuman balik lagi yang must have yang harus punya itu Anda rampingkan, yang good to have itu Anda buang. Jadi mungkin Anda bisa buka dulu tanpa renovasi yang terlalu gimana-gimana, yang penting bersih. Terus Anda bisa buka dulu fokusnya untuk di Gojek, di GoFood kan, bukan dimakan di tempat gitu loh. Anda harus merubah fokus aja sih intinya sih. Kayak saya juga ada cabang yang udah bayar sewa ini, bukannya belum. Renovasinya kita masih pending nih gara-gara itu gitu loh. Dan ya kalau saran saya sih Anda udah bayar sewa sih Anda hajar. Cuman ya Anda harus berpikir untuk GoFood aja, untuk take delivery aja. Jangan Anda tarik untuk makan di situ. Kayaknya nggak bakal bisa itu. Ikut akademi yang otomotif bayar nggak, kalau ada fasilitas apa saja? Itu masih digodok ya, tempatnya baru dapat. Saya belum berani renovasi karena takut keluar pengeluaran yang tidak perlu. Cuman yang jelas sih itu sudah pasti berbayar karena kita nggak mau karena kita mau menanamkan adanya nilai sebuah ilmu, dan ketika bayar itu orang biasanya belajar lebih serius ya kan. Fasilitas belum tahu nanti. Karena saya baru jadi tuh kurikulum, kepala sekolahnya belum dapat dan pengajarnya juga belum dapat. Oke? Oh, ini tadi ada yang nanya Mbak Nini ya, berarti uang bisnis dan uang pribadi harus dipisah rekening banknya ya, Ci? Iya, itu harus banget. Oke, saya jelaskan dulu apa yang dokter mobil lakukan ya. Setiap cabang dokter mobil itu kan ya ibaratnya satu PT sendiri ya kan. Nah, satu PT itu ada dua rekening, satu rekening in dan satu rekening out. Jadi ketika customer bayar masuknya ke rekening in. Rekening in hanya boleh terima uang masuk dan transfer ke rekening out. Nah, rekening out hanya boleh dipakai untuk bayar ke supplier, nggak boleh masukin duit. Jadi ketika kita tiap bulan tahu nih ada berapa duit harus bayar ke supplier, nah rekening in itu transfer ke rekening out segelondong. Nanti rekening out yang transfer satu-satu. Kenapa? Ketika kita cek atau ketika di audit itu jelas rekening masuk itu duit masuk doang, keluarnya cuma ke satu rekening transfernya. Kalau ada rekening kedua yang keluar itu udah pasti nggak benar, kan gitu kan? Nah, ketika di rekening out ya sudah, karena itu memang kan kita alokasikan. Kan alokasinya kan bulat nih, misalnya total pembelanjaan 200.000, terus besokannya 180.000, ya nggak apa-apa kita transfernya bulat. Nah, nanti dari sini yang transfernya misalkan 10.000 gitu caranya. Ya lu enak ya rekeningnya gitu ya. Jadi bersih. Ketika di print kan enak kan nyocokinnya sama laporan. Gua jualan online rekeningnya ada 6. Kan in. Kan itu rekening in. Iya, rekening in. Outnya satu gitu loh nanti. Outnya satu, iya sih. Cumanya dari in ada out ke sini, ya outnya tetap kumpul di satu sih. Iya, betul. Okay. Jadi lebih jelas. Oke. Wah, ada Om Sakti. Halo Om Sakti. Om Sakti ini Mas tanya Instagram. Iya, ini ngeri nih. Ngeri. Dia ngeri dia. Oke, tanya dong Ci, dari offline beranjak ke online apa yang harus dilakukan? Saya usaha kursus tadinya offline lalu jadi online. Bimbel. Iya, bimbel. Ini kayak tadi teman saya kan, mereka bisa bikin course-nya online dan bisa dibikin conference call sama anak-anaknya. Kayak misalkan Zoom, Anda bisa pakai Zoom itu untuk conference call anak-anaknya di rumah dan bisa beberapa anak sekaligus supaya mengontrol PR-PR mereka ini udah dijalani dengan baik atau belum gitu loh. Jadi nanti ngasih PR-nya begini ya Bu. Atau enggak PR-nya itu kalau anak gue kan juga lagi di rumah semua kan. Homeschooling kan sekarang. Jadi pas ngasih PR-nya tuh difoto. Betul. Difoto kirim ke WA. Betul. Nah gurunya kan ngajarin kayak gini kan, kayak kita lagi ngajarin ceritanya nih, lalalala gitu kan. Terus oke, kumpulin tugas, kirim ke WA saya ya, nanti saya tinggal cek WA kayak gitu. Betul. Ya. Jadi ya Anda bisa pakai aplikasi sih, ada Zoom, Anda bisa pakai itu untuk conference call, ibaratnya sama murid-murid Anda, dan Anda bisa ngontrolnya semua dari situ juga. Oke. Ci, sekarang tim masih aktif kerja, baru mau rencana untuk work from home. Tapi masih riset ulang untuk produk sesuai dengan saran live Cici dengan Mas J kemarin untuk cari produk solusi. Nah, dengan kondisi sekarang, menurut Cici sekarang lanjut riset dulu atau tim WFH dulu? Oke, ini sebenarnya idealnya kan memang work from home, tapi saya tahu kalau keputusan itu pun juga susah dilakukan karena juga antara bisnis yang mati atau ya gitulah maksudnya, ngerti ya. Jadi ini keputusan yang cukup berat. Kalau saya sih lebih melihat gini, kalau misalnya karyawannya masih naik motor, itu masih oke lah, masih lebih aman. Tapi kalau karyawannya itu yang ke kantornya udah jauh, terus naik kayak kereta, naik MRT, angkutan umum, itu kesian. Mendingan kalau lo masih mau maksa dia work from masa masuk kantor pun, ya lo bayarin Gojek kasarnya gitu loh, bayarin ojol online, atau lo sewa laptop atau beli laptop buat dia gitu. Itu sih yang
jadi masukan dari gue. Dan kalaupun juga dari beberapa bisnis yang lain, ada yang sampai bikin mes. Biasanya kalau usahanya online kan siang tuh ruangan kan pasti dipakai packing banyak gitu ya. Tapi kan malam ruangan packing kosong dong, siapa yang mau packing gitu kan. Nah itu digelar kasur. Gelar kasur ya ibaratnya tuh mengisolasi anak buah Anda sendiri gitu. Iya, mengisolasi anak buah kita sendiri itu di kantor, dan mereka itu ya kalau ya anggap aja udah kayak keluarga, beneran di kantor nggak keluar-keluar, jadi diam di kantor, masak di dalam semua. Yang perlu Bang Jack perhatikan sekarang, lebih rugi mana atau lebih efektif yang mana? Mereka semua work from home atau apa, gimana sih ngomongnya? Ya, work from home atau lu sewain laptop gitu loh. Iya, kayak gitu loh, maksudnya gitu deh. Maaf Koci, bagaimana cara menemukan usaha, berapa lama Koko menemukan dan memutuskan? Ini bisa sejam sendiri ceritain kayak gini. Bagaimana cara menemukan usaha? Anda coba, Pak. Ya, jangan berhenti sampai Anda dapat, Pak. Ya, itu aja sih sarannya sih. Emangnya kita bisa begini hari ini, kita nggak pernah gagal. Gila lu, gua gagalnya lu nggak lihat gitu. Iya, jadi ya benar kata lu. Jadi bagaimana cara menemukan usaha itu adalah, terutama biar makin cepat, itu adalah dengan sering ngobrol sama orang, sering nonton kisah-kisah yang menginspirasi. Bisa aja kan dia lagi menginspirasi, bercerita mengenai bisnis dia atau bercerita mengenai apa, lalu terus lu ngeliat kayaknya gue bisa nih kayak gini, kayak gitu ya. Banyak bergaul lah. Iya, betul. Bergaulnya ya nggak bisa juga sekarang lagi. Iya, maksudnya Anda harus banyak melihat, banyak itu, terus banyak mencoba sih, nggak ada yang lain. Oke, ini pertanyaannya, sekarang semuanya pada mau COD digital, misalkan apa ya sebaiknya? Sebenarnya COD itu kan semua reseller aku yang di 101 itu, kalau customer-nya mau COD itu sih tinggal ini doang ya, tinggal apa ya, gue juga nggak ngerti flow-nya, tapi bisa. Ada aplikasinya kan sekarang kan, kayak e-money udah ada kan sekarang. Iya, pokoknya kalau mereka yang mau COD itu ya ibaratnya mereka tuh tinggal ngasih kayak nomor apa sih, cashless-nya ya. Iya. Cashless-nya itu atau booking-nya itu ke CS gua, terus ya udah nanti ada bagian ninjanya lah atau apanya lah. Itu harusnya udah ada. Anda harus cari ke situ sih, ke provider dari e-money atau gateway payment. Iya. Yang ngerti jawab itu manajer gua sih. Iya, gua juga nggak ngerti. Gua semuanya kan offline, jadi udah selesai pasti bayar gitu. Iya. Cumanya biasanya yang bahkan yang suka ngiklan di Facebook menggunakan layanan COD itu adalah mereka menaruh produknya itu di marketplace. Di marketplace lalu centang, kayak misalnya kalau di Lazada kan ada Lex ya, Lazada Express dicentang, jadi dari orang Lazada yang ngambil produknya gitu. Mungkin gue nggak terlalu menjawab kali ya. Kalau bayar pajak perusahaan dilihat dari apanya, Ci? Waduh, ini pertanyaan udah teknis banget. Gue nggak ngerti lah, tuh aja jawab. Pajak perusahaan kan ada UMKM sama ada PKP ya kan. Cuman saran saya kalau Anda nggak ngerti, Anda cari konsultansi, jangan Anda kerjain sendiri. Karena kalau cari konsultan jauh lebih aman dan jauh lebih bagus. Nah, konsultan juga jangan cari yang murah-murah, cari yang bagus gitu loh maksudnya. Jadi Anda bisa tenang dengan membayar pajak gitu loh, karena kita juga bayar, karena di Indonesia nggak mungkin Anda nggak bayar pajak, Pak. Anda sih udah pasti kena nanti gitu loh, jadi lebih baik Anda bayar, paling mentok kurang bayar gitu loh, daripada, dan kalau nggak bayar PPN itu pidana loh, hati-hati. Iya, karena pajak itu tuh pembuktiannya gini loh, dia ngecek nih, terus padahal dia salah ngitung nih orang pajaknya, lo yang disuruh membuktikan kalau dia salah ngitung. Gitulah kira-kira, beda dengan kalau misalnya kayak tindakan kriminal, kayak gue nyolong nih, terus dituduh orang, ya gue bilang buktiin dong gue nyolong gitu kan. Gitu. Tapi kalau pajak beda. Jadi sebaiknya sih tetap cari konsultan lah. Itu udah paling bener lah. Misalnya sebenarnya lu ngelapornya bener nih, misalnya nilainya 100, tapi dia bilang gue nih harusnya 300. Ya, betul. Nah, lu mesti bisa buktiin kalau dia salah gitu. Betul, jadi betul. Gitu. Cuman kalau pakai konsultan biasanya jarang sih kena sih. Yang penting Anda bayar lancar sesuai dengan omset Anda, ya kan, itu beres. Oke, industri air minum dalam kemasan sekarang kayak gue lihat kemarin iklannya Aqua, lalu Cleo itu sudah home service loh. Iya, mereka nggak usah ngomong itu deh. Bir Bintang, siapa yang punya Instagram, ayo? Siapa tuh dapat iklannya Bir Bintang tuh? Bir Bintang sih? Iya, gue juga bingung. Gue Bir Bintang dapat dikirim ke rumah, gile. Hebat. Cumanya banyak kayak supermarket kayak Rens Market. Iya, itu juga udah delivery semua. Delivery bisa pesan via WhatsApp, jadi semuanya kayak udah beralih ke ini ya. Oke, tadi ini sudah dijelaskan, udah ada 3 orang nanya kayak sebelumnya, jadi bisa online ya, bisa online. Ya, bisa online kalau memang murid Anda cinta sama Anda. Kan balik lagi guru private kan berarti kan
ya Anda harus bisa memberikan alasan kenapa murid Anda harus mau belajar online dari online ke Anda gitu kan. Tahu nggak sih sekarang di video call aja ya, kalau misal di Facebook itu video call asal sama-sama pakai laptop itu bisa screen sharing loh. Kalau cuma berdua doang, tatapan dua arah doang gitu. Jadi udah gampang kok. Ya intinya Anda harus mau belajar sih pakai aplikasi sih. Kalau enggak bablas. Iya, dan angle-nya pun juga bisa. Sekarang kan anak Anda banyak sekolah diliburkan, butuh mungkin pusing juga kan emaknya gitu loh. Gila, para emak-emak lagi menjerit-jerit loh ini 2 minggu. Bahkan anak-anak tuh bilang, gila nyokap gue lebih galak dari ibu guru gue. Ya, terus juga kena pressure. Terus juga para nyokap-nyokap akhirnya mengerti bahwa ternyata ibu gurunya nggak lebay kalau emang anaknya tuh rese gitu loh. Setelah ngajarin anak, aduh, sebenarnya guru privat tuh lagi banyak dicari, apalagi yang bisa ngajarin online. Iya. Jadi jangan selalu berkecil hati, selalu think positif aja, pasti selalu ada jalan. Pasti ada. Ya, jadi bisa kontak-kontak. Mungkin yang anak bimbel yang sekarang lagi berhenti karena social distancing segala macam, kontak emaknya dong. Mak, udah pusing belum mak ngajarin anak? Gue bisa online nih gitu. Oke. Ini si Arwin nih, temen gue nih, Bandung. Ini sarannya buat yang di bidang fashion. Tadi udah dijelasin, dia nggak nonton dari awal. Bidang fashion itu bisa jualan masker. Jadi mulai kan lu punya tukang jahit gitu ya, suruh jahit masker lah, masker kain tuh, masker kain. Bikin sarung tangan bisa juga. Tergantung ya, gue nggak ngerti bahannya apa ya. Tergantung maksudnya apa yang Anda kira Anda bisa jual kemana, udah dapat baru Anda kerjakan gitu loh. Iya dan juga memang sih kemarin juga waktu gue live sama Mas J ada yang bilang di saat-saat seperti ini kalau lo pengen bikin dalam jumlah banyak mendingan made by order gitu loh. Jadi buat kalian yang belum produsen pun ketika memesan produk ke pabrik, kan pabrik juga butuh duit tuh buat bayar THR segala macam tuh, ngejar tuh beli banyak harganya sekian, tetap sih little by little dulu deh daripada jadi stok mati. Jadi gue sih kepikirannya bisa bikin sarung tangan, bisa bikin masker, bisa bikin topi, bisa bikin topi yang ada plastik depannya, kemudian bisa bikin gendongan bayi. Pokoknya barang-barang yang di rumah gitu, mungkin. Terus perbanyak kayak daster atau baju-baju rumah, karena sekarang mau lu jualan baju fashion juga kayaknya orang udah nggak keluar rumah dulu untuk beberapa bulan ke depan. Atau mungkin sarung buat sepatu, atau mungkin pouch atau dompet buat naruh koin atau naruh uang kertas yang gua nggak ngerti lah. Yes. Oke. Sore kok sama Cici, maaf mau nanya Ci, 101 strategi apa diaplikasikan pada kondisi sekarang? Oke, ini juga kesempatan buat kalian semua yang supplier atau yang memproduksi suplemen, madu misalnya, healthcare, sanitizer atau apa, itu lagi panen. bisa kontak kontak apa ya? Oh ya, gue lupa emailnya. Kontak management ya, pakai bahasa Inggris ya, management@101red.com. Tawarin ya produknya biar kita bantu jualin. Jadi 101red itu kan sudah punya ribuan reseller, jadi kita bisa bantu distribusikan gitu. Jadi 101red sendiri strateginya tentu saja udah shifting. Kita di minggu ini ada produk baru masuk madu, karena sekarang madu tuh lagi banyak dicari. Terus itu madunya juga pakai madu yang apa sih tuh, yang madu hitam apalah, gue nggak ngerti, gue belum baca detail. Terus soalnya baru tadi pagi penawarannya. Terus juga ada masukin gamis juga, gamis syari buat menjelang lebaran karena ternyata animonya masih besar. Kemudian juga kita masukin hand sanitizer juga yang 100 ml, karena itu juga temen gue jualan hand sanitizer langsung habis 1,5 ton dalam 3 minggu terakhir. 1,5 ton. Itu bukan dia jualin sih, ada yang dibagi-bagiin juga, ada yang jualnya itu jual modal ya, jadi bukan maksudnya mengeruk keuntungan ya. Ambil keuntungan yang wajar aja. Ambil keuntungan yang wajar lah, karena lu juga butuh memutar bisnis juga kan, oke. Ciko, satu lagi, Bang Jack lagi yang nanya. Kira-kira ada rekomendasi buku bisnis apa yang pas? Oke, coba lu buku bisnis lu apa? Lu bule semua lagi. Iya, enggak lah. Tergantung Anda di level apa. Balik lagi kan, kita, ya saya sama Cik Christina kan udah melihat banyak UKM juga.
Anda tuh di level apa sih? Anda harus kenali dulu Anda di level apa dan problemnya apa. Cari buku yang atau cari trainer atau cari mentor yang sesuai dengan problem Anda itu. Anda kalau misalkan hari ini ya, Anda hari ini misalnya baru buka gitu kan UKM gitu kan, baru sebulan buka, terus Anda bacanya buku yang terlalu tinggi, ya nggak masuk gitu loh solusinya. Kalau Anda masih UKM, bukunya Mas J itu udah nomor 1 deh, Kitab Anti Bangkrut, buka langsung laris, kemudian The Power of Kepepet ya kan. Terus kemudian ketika Anda mulai sistemasi, itu udah ada lagi yang namanya Pak Coach Armala ya kan. Itu juga luar biasa, itu saya belajar sistemasi juga dari dia. Lu udah ikut ya? Udah lama gua sebelum lu tahu. Lu ngajak-ngajak gua. Udah lama gua ikutnya sebelum lu tahu. Terus kalau ketika Anda corporate ya nggak lain Pak Budi Seman dan Pak Baskoro itu juga luar biasa sekali ilmunya. Oke. Di bidang kicau burung ada solusi nggak yang jualan burung? Gua nggak tahu deh. Saya Lu ketawa sih. Soalnya salah satu anak saya namanya Ika yang sekarang saya pindahin ke Dokter Mobil Depok itu juga jualan pakan burung, katanya normal-normal aja kok, katanya burungnya masih makan katanya. Cuman ya Anda jualannya online aja dan dipastikan bahwa Anda memvideokan proses Anda packaging. Lu jualan burung online? Enggak, dia jualan pakan burungnya. Yakin loh? Jangan kicau burung, bukan burungnya. Burungnya? Oh, kalau jualan burungnya sih Gua gua tahu gimana caranya itu. Oke. Bentar. Servis panggilan bisa nggak kok contoh? Ya, itu servis panggilan Iya, memang kita servis lakukan. panggilan bisa. Memang kita lakukan. Oke. Kalau shifting ke bisnis yang jauh dari bisnis core saya gimana? Kalau menurut gue selama audiensnya sama ya, seminimal sejauh-jauhnya audiensnya tuh sama. Database Anda sama. Database-nya sama, maksud gue kayak misalnya awalnya gue jualan kosmetik misalnya. Terus mau jualan Bukan misalnya sih, emang gue jualan kosmetik. mau jualan madu. Nah, terus kosmetik kan target marketnya emak-emak, misalnya emak-emak umur 25 sampai 35. Terus tiba-tiba gue banding setir jualan peralatan dapur, masih masuk dong, karena kan emang emak-emak butuh peralatan dapur. Ya, setuju. Gitu. Tergantung audiens Anda sih. Anda fokusnya ke audiens, kalau audiensnya cocok hajar, kalau terlalu berbeda jangan, karena kenapa Anda mulai dari nol lagi itu. Benar. Solusi usaha warnet dan game online dong. Emang masih warnet masih ada, karena warnet kayak teman saya punya yang di Tanjung Duren itu masih itu. Ya, Anda harus pastikan bahwa itu steril. Cuman balik lagi, ini yang main anak-anak apa yang sudah menghasilkan duit sendiri nih? Udah nggak dikasih. Kalau anak-anak pasti nggak dikasih sama orang tuanya. Kalau yang udah menghasilkan duit sendiri, mungkin Anda bisa sterilisasi ruangan itu, bisa dibikin bilik ya kan, bisa dibikin apalah. Anda harus bisa meyakinkan bahwa tempat Anda steril dan bukan lokasi penularan virus. Cuman kalau rame-rame juga ditutup sama polisi, kan udah nggak boleh. Enggak, gue lagi mikirin bisa buat apa tuh ya. Oh ini aja, komputernya lo sewain buat orang yang mau work from home. Nah itu juga bisa, langsung dapat 1 bulan berapa kan? Gitu iya, daripada sepi banget, jadi punya komputer ya lo sewa-sewain kan banyak tuh yang ya gitulah. Seenggaknya dapat omset kan 1 bulan kan daripada nggak sama sekali. Iya. Gampang, ini cari Cici Christina beres. Cici gimana caranya agar toko online rame, soalnya upload produk sama optimasi melulu tapi nggak ada pengunjung. Gini loh ya, kalau semua orang itu cuma dengan rajin upload pasti rame, semua toko pasti rame. Itu doang sih intinya. Jadi mesti tahu apa sih yang menjadi pembeda, kenapa sih orang mau ngelihat atau misalnya katakan ngupload fotonya di Instagram. Apa yang bikin orang ngeliat Instagramnya terus mau follow, terus sampai mau beli. Kita mesti memposisikan diri sebagai customer. Misalnya kayak lo ngelihat Instagram orang, apakah langsung follow? Enggak juga kan. Apalagi kalau cuma tampilannya tuh jualan produk semua gitu loh. Ya jadi mesti ada soul dari kita, pembenahan caption, terus juga ini panjang sih, customer perception, lalu nanti juga dari branding awareness, branding message, branding positioningnya. Dari iklan-iklannya lo bikin 12 iklan, lo running, aduh itu udah kepanjangan. Kalau Cik Christina buka kelas lo ikut. Enggak, gue gak pernah buka kelas. Kalau nggak buka kelas ya lo ikut one-on-one red, beres coy urusannya. Oke, Kak Christina Lee, mohon masukannya dong, saya mau usaha sampingan karena kebetulan saya masih kerja, usaha apa yang cocok ya untuk di rumah, saya juga online shop. Catering, masak. Ghost Kitchen kan lagi banyak kan? Ghost Kitchen lagi banyak, masak dan pastikan steril. Itu. Karena itu juga lagi banyak dicari orang.
Ci, kalau produk custom posisinya kayak gini gimana ya Ci? Biasanya masuk event-event, sekarang nggak ada event Ci. Bisa masuk ke produk. Susah nggak bisa ngomong produk customnya apa dulu. Ya produk customnya apa dulu? Cumanya sekarang kan banyak orang lu bisa memanfaatkan social distancing ya. Iya. Kayak orang kirim bunga, banyak orang lebih kirim bunga, makanya sebenarnya bunga nggak turun-turun banget. Karena kalau ada yang berduka cita, mereka lebih baik kirim bunga daripada datang langsung. Kalau produk custom ya dalam usaha bikin kado, apalagi kadonya custom, daripada lu datang ke pesta ulang tahunnya, ya jadi event-eventnya lu mesti cari tahu sendiri sih, lu tahu bisnis lu gitu loh. Gue juga bingung. Iya, soalnya susah ngomong produk custom tuh apa Iya, gitu kan. Iya. Ya, balik lagi sih kalau Anda mengerti bisnis Anda tahu target customer Anda. Oke, ini coba ya. Lu yang pilih yang jawabannya kan. Gua sih. Iya, tuh toko bangunan mau. Mana. Ini. Strategi orang lagi mikirin bertahan hidup dan tidak membangun. Toko bangunan tuh jual apa aja sih selain semen? Semen, cat, paku, ya semua bahan-bahan kayak kanopi baru. Disinfektan harusnya bisa jual dong. Bukannya disinfektan kalau beli itu di toko bangunan enggak ya? Disinfektan di toko kimia. Tahu banget sih gue begonya. Untuk toko bangunan emang sih mereka sekarang pasti orang-orang pasti berpikirnya bertahan hidup sih, sama aja sih. Cuman maksudnya ya mungkin Anda bisa, cuman kebanyakan sih orang akan ngecat juga dan akan memperbaharui karena kan yang jorok-jorok itu kan harus dihilangin karena jorok itu kan sarang kuman. Anda bisa masuknya dari situ sih, dari yang jorok-jorok dan customer Anda push untuk memperbaharui yang jorok-jorok itu. Karena memang bener kok, maksudnya kalau ruangannya jorok, cat-catnya juga udah bercak-bercak, bekas-bekas ingus, iler-iler siapa nggak jelas gitu kan, jadi ya kan, nah itu juga bisa. Ini lu pilih lagi. Terserah apa yang mana, itu boleh. Itu siapa pilih sih? Bidang HP, gimana caranya meningkatkan penjualan yang hanya mengandalkan kredit leasing online? Kondisi seperti ini mana karena toko juga tutup, apa perlu posting listing marketplace atau grup-grup FB? Kalau perlu ya, kalau bisa segala upaya bisa dilakukan ya lakukan lah. Kalau iya sih, kalau saya juga sama sih. Iya. Jangan tanya apa perlu, hajar aja dulu. Hajar aja. Ntar lu dapat omset apa enggak gitu kan. Soalnya hari gini orang pasti akan ya balik lagi ke bahan pokok. Terus kalau leasing online, gue nggak ngerti ya, kemarin pagi kebijakan dari pemerintah ya yang cicilan bisa ditunda dari bank-bank, tapi itu tergantung pengajuan. Ya. Jadi lu coba aja ngajuin pengajuan bukan penundaan atau pengajuan keringanan cicilan, karena kan sudah instruksi pemerintah. Bahkan pemerintah juga sampai bilang debt collector dilarang mengejar-ngejar. Betul, karena memang lagi susah. Ini aja nih. Nah, ini satu mentor gue jualan online. Cici dan Koko kan banyak kenal dengan mentor-mentor. Gimana cara pertama kali Cici kenal dengan mentor Cici? Apa cari di iklan mentor? Terima kasih. Sebenarnya mentor itu simpelnya gini loh. Kalau gue kenal Mas J, dikenalin sama Lung Lung dan Ricky Sen. Yeah. Kalau mentor yang lain itu biasanya karena gue ikut seminar. Jadi gini ya, kadang tuh orang suka berpikiran mentor itu harus praktisi bisnis. Padahal sebenarnya enggak juga. Karena banyak juga coach yang membuka seminar. Ya bisnis dia memang di edukasi gitu kan, bisnisnya di edukasi, tapi juga pengalaman praktisinya apa? Pengalaman praktisinya adalah dengan dia mengajarkan banyak perusahaan yang akhirnya terbukti bisa meningkat omsetnya. Cumanya cara paling gampang itu memang ikut seminar. Ikut seminarnya juga bukan yang ecek-ecek gitu ya, yang maksudnya setidaknya ada berbayar 2 juta mungkin ya. Gue bukan bilang yang murah nggak bagus ya, banyak juga yang bagus. Tapi maksud gue salah, gue ralat. Jadi ketika ikut seminar tuh cari tahu dari banyak orang, apakah orangnya nih gimana, kredibel apa enggak, kayak gitu. Apa sih gue ngomong kok jadi kerepotan ya? Lu lihat channel YouTube-nya Cik Christina, itu ada di situ semua. Lu lihat Mas J, dia punya ICAP, dia punya TFF, ya kan? Lu lihat Roy Sakti, ya kan? Dia punya CCR. Nah, terus Coach Armala, dia punya World Class Manager. Pak Budi Isman, dia punya SBM. Itu udah selesai. Itu ada di situ semua kok. Lu cari tahu tentang itu ya udah beres tuh. Iya. Yang pasti kalau mentor gue sendiri, mentor yang tidak buka kelas itu Mas J. Maksudnya lu bisa datang ngobrol, tapi itu juga lu mesti akan dilihat lagi adab lu sebagai murid tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya tuh yang diajarin, tapi kalau lu diajarin, dia omongin, tapi
Terus banyak excuse kayak, tapi mas, tapi begini, Nah, tapi saya sibuk, anak saya 2, begini. Nah itu lo nggak bakalan diterima jadi murid. udah itu tanpa tapi tanpa nanti kalau Iya, gitu. apalagi udah sekali ketemu, dikasih tahu solusinya, terus ketemu kedua kali masih ngomongin masalah yang sama. Berarti kan lo nggak ngerjain PR. Iya, udah itu. Gitu. Ya. Gue aja ketemu Mas Jadi jarang-jarang. Ketemu setahun sekali 2 kali gitu kan. Oke. Bentar ini. Oke, ini untuk kelas online marketplace bisa ke Arif. Bukan gua apa? Emangnya gua bisa serba bisa apa? Bisa ke Arif Budiman Nasuko sama ke Bong Avan, bisa juga ke ada lagi, Vikram. Yang pernah gue interview deh. Yang pernah gue interview buat marketplace, mereka bagus kok. Iya, serius, gampang kan. YouTube-nya Cikitan banyak. Maaf kok, servis AC mobil Aduh, panggilan ke rumah, Pak, spare ini partnya teknis ya. ini teknis, jangan tanya di sini. Iya. Kita lagi bahasnya topik berbeda. Kok dulu waktu awal-awal buka bengkel saluran promosi yang paling efektif apa? Online apa offline? Online. Di YouTube. Enggak. Dulu gua awal Facebook. Oh gitu. Dulu Facebook, karena Facebook dulu reach-nya masih bagus. Cuman memang online lebih bagus karena kenapa? Kalau offline itu kan terbatas geografis. Jadi misalnya ya kita di situ ya kita hanya bisa seputaran itu. Nah kalau online itu kan kita bisa menggrab orang yang agak jauh-jauh dengan problem yang sama gitu loh. Profit bisnis 2 juta per bulan, gimana caranya meningkatkan profitnya? Apa harus buka cabang atau tambahin produk baru? Ini kita nggak tahu bisnisnya apa. Simple sih sebenarnya Oke. sih. Profit masih 2 juta sebulan berarti Anda masih mencari jati diri itu bisnisnya itu. Dicari dulu Anda jualan apa, spesialisasi Anda di mana dan kenapa customer bisa sama Anda. Anda dapat itu harusnya omset naik. Profitnya naik gitu sih. Betul. Kalau Lulung ini kan saya work from home sudah lama. Saya udah lama rencana buat CS atau semacam bikin aplikasi bengkel mobil all merek. Apakah bisa diterima pasar otomotif? Oh, terima kasih. Aplikasi kita juga lagi garap sendiri dan kalau misalkan aplikasi-aplikasi bengkel mobil itu sampai sekarang belum ada yang dominannya. Maksudnya karena orang belum merasakan manfaat sih. Jadi maksudnya ketika Anda bikin aplikasi itu, apa yang menyebabkan orang itu harus keep itu di situ ke install gitu kan. Orang habis selesai pakai biasanya uninstall gitu. Nah, itu Anda harus dapatkan itu dulu. Kenapa kok si orang ini, si user ini harus mau rela membiarkan space memori handphonenya itu kemakan sama aplikasi itu. Udah itu aja sih. Anda bisa jawab itu berarti apps Anda bisa dibeli orang. Gitu aja. Bagaimana sih cara jualan produk kecantikan biar omset jutaan dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya produk kecantikan menurut gue itu tidak terlalu berdampak turun ya. Selama lo masih bisa kirim, selama operasional masih bisa berjalan, demand-nya masih ada. Karena perawatan muka itu masih kebutuhan wajib para wanita. Kayaknya kan update. Kalau misalnya dia biasa pakai skincare-nya habis, kayaknya nggak mungkin juga dia nggak beli gitu loh. Nggak mungkin sih. Bini gue beli pasti. Pasti beli. Iya. Ya. Jadi genjot di iklan juga ya, genjot di ya maksud gue lakukan promosi seperti biasa sih menurut gue. Wih ada Om Beniho, Om BH. Oke. Ini solusi buat usaha barber. Oke. Gimana solusinya Ci di tengah wabah corona? Baru diomongin tadi ya kita ya. Oke, untuk salon-salon dan barbershop, otomatis klien-klien eksklusif Anda akan mencari Anda, karena kan namanya potongan rambut itu kan nggak bisa ditukar ya, maksudnya jadi kayak maestro kan Anda, karena ya bagaimana caranya Anda mengisolasi diri dan menampilkan bahwa Anda itu sehat dan tidak tertular dan steril gitu loh. Nah, intinya kan customer ingin diservis dan ingin servisnya di rumahnya dia dan ingin memastikan bahwa Anda ini nggak bawa virus gitu loh ke sana. Nah, Anda jawab pertanyaan itu aja. Gimana caranya Anda mengkomunikasikan ke si customer bahwa Anda itu nggak bawa virus ke sana. Ketika Anda bisa jawab itu, selesai sudah problem Anda. Cuma Anda capek. Sih. Iya, keliling-keliling. Anda capek sih keliling-keliling. Yang pasti kalau yang tadinya kerja di salon ya home service sekarang lebih dicari menurut gue. Iya. Daripada orang ke salon tuh kayak agak-agak gimana gitu. Ci, saya punya toko retail demi mempertahankan pasar dan karyawan. Saya sekarang memakai uang tabungan buat pengeluaran dan promo toko. Jadi uang toko saya, cash flow-nya biar aman. Hah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya dia pakai duit pribadi untuk nombokin pengeluaran dulu, cash flow-nya aman. Oke, sekarang problemnya adalah kita kan nggak tahu nih ini posisinya laba atau rugi nih. Kalau posisinya rugi, Anda hati-hati. Anda harusnya marginalisasi. Jadi maksudnya lean dulu lah gitu loh.
Lean tuh apa? Lu pakai bahasa jangan susah, ramping. Ramping, jangan boros-boros kan gitu kan. Yang bisa dihemat dihemat. Yang bisa dihemat gitu loh. Kan karena kan posisinya kita nggak jelas nih, untung apa rugi. Kalau posisinya untung, ngapain lu pakai cash flow sendiri kan gitu. Dan promo toko pun juga harus ada matriksnya. Misalnya lu promo nih, katakan promo habis 1 juta di minggu ini. Hitungnya per minggu ya, bukan per hari. Di minggu itu karena ada promo 1 juta ini, kenaikannya berapa salesnya? Ketimbang belum promo, ketimbang lu nggak promo gitu. Nah terus misalnya minggu depannya lagi lu endorse siapa gitu, bayarnya 500.000, ternyata omsetnya lebih naik. Bisa jadi kan karena lo ada ngelihat perbandingan, oh ternyata dengan endorse si Anu lebih bagus nih gitu. Ketimbang gue 1 juta buat mungkin cuma bikin flyer atau mungkin iklan di Facebook atau apa gitu kan. Kalau bidang aksesoris silver bagaimana Ki? Terus terang kebutuhan sekunder saat ini tuh lagi menurun karena ini kan aksesoris ya. Jadi udah mulai diversifikasi produk ke produk-produk yang lain lah. Kecuali kalau lo produsen bikin apa ya dari silver ya? Nggak kepikiran. Kita nggak kepikiran, sorry. Nggak kepikiran. Cici kalau kontraktor landscape tapi disuruh kerja dari rumah gimana tuh? Kan harus turun ke lapangan. Ada cara lain lu pakai drone kali ya? Enggak, maksudnya kan kontraktor landscape nih. Nah, jadi susah-susah. Berarti kan sebenarnya kan Anda kerja kan tidak perlu banyak kontak dengan orang-orang lain. Ya Anda sterilisasi aja tempat kerja Anda. Selesai kan? Anda patokin, kasih pagar semi permanen yang tarik-tarik garis itu, ya udah Anda kerja aja gitu loh. Intinya kan physical distancing kan intinya kan tidak ada jarak sama orang lain biar orang lain itu merasa nggak bukel ketular gitu loh. Nah cuman kalau untuk bisnisnya naik apa turun di kontraktor landscape ya saya juga bingung. Saya nggak punya data kontraktor landscape soalnya. Kalau bisnis sekarang memang kalau bisnis online iklan di medsos memang kurang potensial, harus punya strategi sendiri untuk iklan supaya barangnya laku. Sebenarnya caranya banyak. Memang banyak. Saya punya teman jualan beauty drink, iklan itu ketika yang lain kompetitor menurun, omset dia naik dan itu dia cuma pakai pokoknya kita mesti bisa tahu customer journey-nya lah. Iya, itu penting sih. Jadi kita juga, gue mau kasih juga, kita harus buat para pemain UKM, kita tuh udah mesti bisa melihat Facebook dan Instagram itu cuma sebagai media endorse, kesannya kayak endorse gitu loh. Dan maksudnya endorse tuh gimana sih? Maksudnya endorse ketika lu nge-endorse Telegram, lu ngeliat penjualannya dari mana? Pasti kan biasanya keseluruhan dong. Kayak, tunggu, gue gimana ya jelasinnya ya? Kadang gini. Ada orang iklan di Facebook, ada orang iklan di Instagram. Biasanya kalau diklik larinya ke satu website. Nah, yang dilihat itu adalah jumlah closing yang terjadi di website tersebut. Padahal dia juga punya toko di marketplace. Maksudnya orang ini punya toko di marketplace, punya toko di mana lagi ya? Ya, punya toko di marketplace, juga ada pemesanan via WA, ada juga toko di Instagram dan segala macam. Nah, jadi ketika kita beriklan, entah itu di Facebook atau di Instagram, katakan iklannya 1 juta nih. 1 juta, tapi ternyata yang closing di website tuh cuma 2 orang gitu loh. Padahal produknya harganya 300.000, tapi cost per closingnya karena yang closing 2 orang dengan budget 1 juta, berarti cost per closing kan 500.000. Wah, boncos dong gue. Cumanya kalau dia ngelihat, ternyata ketika dia ngiklan di minggu itu, yang beli di marketplace banyak, ini banyak. Jadi itu mestinya dihitung semua, karena sekarang memang customer itu sudah bertransisi, kayak ibaratnya lu kalau ngeliat iklan di Facebook, lu pernah beli di website-nya langsung nggak? Tergantung kalau itu bagus apa nggak customer journey-nya. Enggak, misalnya lu kan iklan di Facebook atau di Instagram, lu klik nih, terus ada website-nya gitu. Kecenderungan lu biasanya chat. Oke, nah, tapi mostly lu suka nyari dulu nggak di Google? Iya, chat. Iya, gue di Google dulu kan yang paling. Iya, jadi customer journey-nya tuh pertama antara lu nge-search produk itu di YouTube, search produk itu di Google, tapi mostly kebanyakan search-nya di marketplace. Iya. Karena banyak orang sekarang sering banget kan kayak di marketplace, duit gue masih ada sisa tuh di marketplace karena kemarin di refund sama si toko A, lagi ada cashback, lagi ada poin, atau mungkin barangkali ada yang bisa same day delivery kalau gue pakai marketplace. Jadi kecenderungan pembeli sekarang ngeliat iklannya di Facebook, ngeliat iklannya di Instagram, belinya di marketplace. Itu yang gue lihat transisinya. Jadi gitu ya, iklan itu tetap perlu sih menurut gue. Setuju. Gitu.
Tuh Ci, dengan kondisi US dollar naik 20%, menurut Cici apakah bijak kalau kita menaikkan harga juga karena modal kita naik hampir 20%? Dengan kondisi kompetitor kita ada yang juga menaikkan harga, tapi ada juga yang tetap mempertahankan Naikin. harga. Naikin. Kalau kompetitor udah ada yang naikin. Yang mempertahankan harga itu nggak akan survive terlalu lama. Iya, benar sih. Apalagi situasi lagi kayak gini ya. Benar sih. Ya, yang penting baik lagi ambil keuntungan yang wajar. Kalau harga naik gara-gara US dollar naik sedikit wajar lah gitu loh. Cuman jangan terlalu gimana-gimana. Karena kalau Anda nggak naikin artinya kan modal Anda berkurang 20% di next shipment. Ya kan? Anda hati-hati sih. Jangan sampai itu. Jadi harus ngerti cara bikin project forecast cash flow. Forecast cash flow. Iya. Udah kali kita jawab 2 pertanyaan lagi ya. Iya, udah kali ya. Ini si Iwan nih. Wan, nggak jelas lu, Wan. Bengkel itu fokus jualan dulu atau sistemasi kerja dulu? Ya, fokus jualan dulu lah, Pak. Karena kalau Anda nggak ada dapur ngebul, apa yang lu mau sistemasi? Nggak bisa bayar gajian. Cari satu lagi yang gampang ya. Yang gampang. Nih, kalau jualan diversifikasi, dijulidin, Ci. Katanya brandnya nggak konsisten. Yang julidin emang ngasih lu makan? Enggak kan, cuekin aja. Cuekin aja, yang nggak ngasih kita makan, yang nggak bayarin tagihan kita, bodohin amat. Kayaknya udah ya, Ci ya? Udah kali ya? Gitu doang, thank you banget for watching, semoga bermanfaat, thank you Kolunglung. Semoga bermanfaat, stay safe out there, jangan bandel-bandel, kalau mau melakukan apapun Anda harus pikir 10 kali, ini lagi susah sih. Oke? Iya, kalau bisa berhemat, kalau bisa simpen cash. Jangan terlalu banyak boros-boros. Boros-boros dulu deh yang aneh-aneh. Ya, jangan yang aneh-aneh deh. Jangan nyetok barang terlalu banyak juga. Apalagi kan suka nanti dihembus-hembus oleh pabrik. Ini menjelang lebaran nih. Anda mati. Masih laku loh. Iya, Anda mati digantung barangnya nanti di situ. Iya. Oke. Ya udah, saya Kristinelli. Motor mobil. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.